Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Nah, Bapak harap semuanya pada baik-baik aja ya. Gimana nih? Udah pada siap belajar semuanya? Ih, mukanya pada siap belajar banget. Bagus. Bapak suka yang kayak gini ya. Semangat. Pagi-pagi ini. Harus semangat. Oke? Nah, tapi sebelum kita memulai nih ya, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke? Ada yang bisa bantu saya untuk memimpin doa? Boleh? Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah memimpin doa tadi. Oke. Nah, kita akan mulai langsung masuk ke materinya nih, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari dan mengenal nih, tentang warna, ya. Tapi lebih spesifiknya ke warna CMYK dan juga warna RGB, ya. Nah, biasanya kalau kalau yang tahu komputer nih biasanya agak-agak tahu nih, ya. Nggak asing gitu sama RGB gitu biasanya, ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih warna CMYK dan juga RGB itu apa? Ada yang tahu mungkin? Boleh? Oke, bagus. RGB tadi ya. Nah, kata saya juga. Kalau yang kamu bisa komputer ya? Ah, tuh. Kalau yang ngerti komputer pasti biasanya nggak asing dengan istilah RGB ini biasanya. Tadi udah bener ya, udah bagus tadi. Terus. Nah, di sini kita akan lebih mendalami lagi, oke? Langsung kita mulai masuk materinya ya. Nah, tapi yang pertama kita harus tahu dulu nih materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan mengenal warna-warna dari CMYK dan juga warna RGB. Ya. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari dan menunjukkan fungsi dan juga fungsi dari si CMYK-nya itu apa sih sama RGB. Ya. Lalu kita akan mempelajari dan memahami unsur-unsur dari warna CMYK dan juga warna RGB. Ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir, kita akan mempelajari supaya kita dapat menyesuaikan baik itu dalam penempatan fungsi dan juga unsurnya ya dalam menggunakan CMYK dan juga RGB. Oke, oke, bagus. Kita langsung mulai dari yang basicnya dulu nih, warna ya. Apa sih itu warna? Nah, warna itu adalah suatu spektrum tertentu yang terdapat di dalam satu cahaya yang sempurna. Gitu. Jadi saking banyaknya spektrum cahaya ini tuh menjadi satu dan menjadi satu cahaya yang sempurna lalu menjadi satu warna gitu. Nah, coba nih, ada yang bisa nyebutin nggak? Ayo, Bapak pengen tahu nih. Kalian kan tahu banget ya, banyak banget tuh warna. Ayo coba sebutin satu-satu. Yang pertama ada apa aja? Oke, merah, bagus. Merah. Ada lagi? Biru, benar. Nah, dari sini aja tahu nih. Apalagi nih? Oranye, oke, boleh. Krem, oke. Pink, boleh. Pink, oke. Ada lagi? Hitam. Hitam, oke, boleh. Hitam, bagus. Putih, oke, putih. Nah, itu bagus ya anak-anak ya. Bapak acungi jempol, mantap. Itu juga, nah itu tuh yang sudah kalian tadi sebutkan ya, itu ada merupakan jenis-jenis warna gitu ya dari ini spektrum itu. Nah, jadi spektrum itu membentuk satu cahaya kayak merah gitu, ada biru, ada hitam gitu ya, banyak. Nah, kita akan langsung masuk ke nah, apa itu warna CMYK dan juga RGB, warna RGB ya. Sebelumnya ada yang udah tahu? Belum? Mungkin tadi ya, yang kamu tadi ya, yang udah jawab RGB ya. Oke, bagus. Oke, kita langsung masuk aja ya. Nah, yang pertama ada warna RGB. Ya. Warna RGB ini tuh biasanya tersusun atas warna-warna primer. Ya, ada 3 warna primer, yaitu ada warna merah, hijau, dan juga biru. Ya. Lalu untuk di warna CMYK itu ada terdiri dari warna-warna primer itu ada 4. Ya, ada warna cyan, ada magenta, kuning, dan juga hitam. Nah, sebelumnya Bapak pengen nanya nih ke kalian, ada yang tahu kenapa? Kok kok bisa sih Pak namanya RGB namanya
singkatannya CMYK, sedangkan warna-warna yang tersusunnya itu dari kayak merah, hijau, biru kan nggak masuk ya Pak. Nah, ada yang tahu nggak? Coba, belum? Belum ada yang tahu? Oke, apa jelasin ya? Jadi, kenapa bisa RGB itu warna merah, hijau, biru, CMYK itu cyan, magenta, kuning, dan hitam, itu berasalkan dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya RGB. RGB itu dari warna merah. Yang itu red, itu merah, G-nya itu green, yaitu hijau, blue, itu biru. Nah, maka RGB. Lalu CMYK itu terdiri dari C-nya itu cyan, M-nya itu magenta, Y-nya itu adalah yellow, yaitu kuning, K-nya itu black. Nah, kenapa coba bisa kita ngambil dari malah belakangnya? Bapak juga nggak tahu. Mungkin dari sananya ya. Seperti itu. Kita refreshing supaya nggak terlalu tegang kita belajar, oke? Okay? Nah, jadi mungkin seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita akan langsung masuk nih ke perbedaannya ya, ke perbedaan dari RGB dan juga CMYK. Untuk yang RGB itu yang pertama, kalau RGB itu menggunakan metode aditif. Nah, kalau metode aditif itu apa? Metode yang si warnanya itu dibentuknya melalui pancaran warna, gitu. Pancaran-pancaran warna cahaya, gitu. Kalau misalkan dari metode aditif. Ya. Lalu yang kedua itu kalau RGB ini tuh lebih diperlukannya itu lebih menyesuaikan keperluannya itu untuk di digital gitu kayak seperti ini misalkan contohnya kita nih sedang zoom lalu di monitornya itu sendiri tuh ini merupakan bentuk dari gabungan warna-warna primer tersebut ya. Lalu yang ketiga RGB ini terdiri dari warna primer. Nah ini yang tadi ada red, green dan juga blue ya. Lalu yang terakhir kalau RGB itu jika digabungkan semua warnanya itu akan menjadi warna yang terang yaitu seperti putih gitu ya itu kalau RGB. Nah lalu untuk warna CMYK yang pertama itu kalau warna CMYK ini tuh menggunakan metode subtraktif. Nah metode subtraktif itu adalah metode yang si warnanya dibentuk melalui pigmen-pigmen warna ya seperti itu. Lalu yang kedua itu biasanya warna CMYK ini tuh menyesuaikan dengan keperluan percetakan biasanya. Nah, biasa contoh contoh bendanya kayak printer gitu ya. Kayak printer itu. Mesin-mesin cetak loh gitu. Lalu yang ketiga, kalau CMYK itu terdiri dari warna primer ya. Tadi 4 ada cyan, magenta, yellow dan juga black ya. Lalu kalau CMYK nah, jika semua warnanya itu digabungkan itu biasanya menjadi warna-warna yang gelap gitu seperti warna hitam. Kenapa? Kenapa warna hitam? Karena biasanya tuh kalau kita menggabungkan semuanya dari cyan, magenta, yellow dan juga black itu kan kenapa? Karena ada blacknya di situ. Nah, si warna unsur warna hitamnya inilah yang membuat semuanya itu menjadi warna-warna yang menjadi jauh lebih gelap gitu. Kayak kuningnya itu menjadi kuning yang lebih gelap gitu, lebih pucat lah gitu seperti itu. Ya. Karena ada unsur dari si warna hitam. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu kan nih? Belum saya lanjut. Oke, bagus. Silahkan. Hmm. Oke, berarti untuk ini ya, ke fungsinya ya, fungsi si ini ya, kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini bagus banget nih, pertanyaannya bagus, karena ini akan kita jelaskan juga nih. Setelah ini malah benar tuh tadi malah bisa menebak berarti dia, ya bagus kamu, bagus. Nah, tapi sebelum itu kita akan masuk ke fungsi dari warna ini untuk desain grafis ya, karena kita mempelajari desain grafis. Fungsinya itu sebagai pengarah kepada para pembaca nih ya, supaya bisa menemukan informasi yang sifatnya itu penting gitu. Jadi tingkat prioritasnya itu berbeda gitu nantinya.
Jadi misalkan nih, kalau misalkan diurutkan secara struktural gitu si informasi itu, misalkan si informasinya itu latar belakangnya itu adalah putih, gitu ya. Lalu teksnya yang akan diprioritaskan, yang ingin disampaikan itu diberikan highlight warna hitam atau warna-warna yang cenderung lebih gelap supaya lebih terbaca, gitu ya. Otomatis si pembaca itu akan membaca di highlight tersebut, teks highlight tersebut, gitu ya. Seperti itu kalau fungsi untuk desain grafisnya. Nah ini untuk kehidupan sehari-hari yang seperti yang dia tanyakan tadi, betul. Nah, saya jelaskan ya. Fungsi untuk kehidupan sehari-hari ini tuh seperti yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya saya jelaskan kalau untuk dari RGB itu sendiri itu biasanya untuk komunikasi digital, secara digital gitu kayak kayak kita nih seperti ini gitu ya. Atau bahkan biasanya di televisi dan juga situs-situs web biasanya ya. Sedangkan kalau misalkan warna CMYK itu biasanya digunakannya seperti untuk produksi percetakan, mesin-mesin cetak yang akan menghasilkan brosur dan juga banner atau hal-hal yang lainnya lagi gitu. Yang terbentuk dari mesin cetak gitu. Ya. Mungkin dari saya materinya di sini sampai sini sih ya. Mungkin sebenarnya ada pertanyaan dulu nih sebelum saya akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Oke, belum ada ya. Tapi bagus. Saya melihat sudah banyak banget nih yang aktif dari minggu-minggu kemarin juga ya. Udah bagus banget kalian. Bapak acungi jempol lagi ya. Nah, sebagai kalian hadiah nih ya, sebagai kalian sudah aktif, Bapak akan memberikan hadiah yaitu tugas mingguan. Nah, kan dari kemarin Bapak nggak ngasih tugas ya. Sekarang Bapak kasih tugas nih supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar di pelajaran saya. Oke? Tenang, nggak akan susah-susah kalau sama saya. Nah, untuk tugas mingguan pada hari ini, silakan kalian menyiapkan kertas A4, kuas, palet, cat air, dan juga pensil. Lalu silakan buat 3 lingkaran untuk RGB, lalu 4 lingkaran untuk CMYK. Nah, kalian sebisa mungkin dibuat tuh pas gitu semuanya. 3 dan juga 4 ini pas di dalam satu kertas ya. Lalu setelah itu silakan kalian berkreasi dengan menyatukan tiap warnanya ini. Bebas. Mau berapa warna bebas. Pokoknya 7 aja lingkaran. Oke? Lalu silakan buat dengan rapih ya. Yang pasti harus rapih supaya terlihat lebih bagus. Supaya kalian tuh bisa menghargai gitu karya kalian sendiri. Oke? Lalu untuk pengumpulannya kita akan di Google Classroom, nanti saya akan kasih assignment-nya. Ya, silakan kalian foto lalu kirimkan. Oke? Jangan terlalu mepet ya. Supaya saya bisa langsung memeriksa. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Silakan dikerjakan untuk minggu ini. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.